Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel Livi 96. Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini. Oke, di video kali ini saya akan melakukan cash stuffing gaji untuk di minggu kedua bulan Februari 2026 ya teman-teman. Oke, sebelumnya di sini saya akan melakukan evaluasi dulu untuk di minggu sebelumnya. Oke, kita buka dulu untuk catatannya. Ini dia untuk di minggu sebelumnya, yaitu minggu pertama di bulan Februari. Oke, saya akan ambil dulu untuk dompet kebutuhan dan kewajiban. Untuk yang pertama di sini ada kontrakan. Untuk kontrakan di sini belum saya bayarkan ya teman-teman. Nanti ini akan saya bayarkan di akhir bulan. Untuk BPJS juga saya belum bayarkan. Grocery di sini masih ada 100.000 dan belum saya belanjakan di minggu ini. Jadi ini nggak saya tarik dulu ya teman-teman. Kemudian lauk pauk di sini habis, tidak tersisa. Karena untuk lauk pauk ini benar-benar jarang tersisa ya teman-teman. Untuk BBM juga habis, listrik juga sudah saya belikan di minggu ini, pakai data belum saya belanjakan di minggu ini. Jadi untuk budgetnya tetap saya staykan di sini aja. Untuk gas galon di sini masih ada 20.000. Ini juga belum saya belanjakan semua, tapi untuk di minggu ini saya sudah beli galon yang harga 5 ribuan ya teman-teman, galon isi ulang gitu. Jadi untuk 20.000 ini belum saya belikan ke gas, jadi ini kan saya save dulu di sini. Fit out juga habis, lain-lain juga habis ya teman-teman. Jadi untuk budget di minggu ini sisanya hanya ada di gas galon. Ini kan saya tarik. Oke, kita letakkan di sini dulu. Langsung aja saya akan tulis untuk sisa tadi yang saya tarik di gas galon 20.000. So untuk budget sisa di minggu sebelumnya ada 20.000 ya teman-teman. Untuk total sisanya. Oke, itu dia untuk evaluasi di budget minggu pertama bulan Februari. Selanjutnya saya akan melakukan cash stuffing untuk di gaji minggu kedua bulan Februari 2026 ya teman-teman. Oke, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan dulu sama seperti biasa. Untuk di income saya mempunyai dua sumber income ya teman-teman. Yang pertama dari penghasilan tetap berupa gaji sebanyak 4 juta rupiah per bulan. Nah, dari 4 juta rupiah ini saya bagi ke 4 minggu dan saya alokasikan untuk kebutuhan dan kewajiban keluarga kami, dan sebagian saya sisihkan untuk savings dan sinking funds. Kemudian untuk income yang kedua ada penghasilan tidak tetap atau extra income. Untuk extra income ini kami peroleh dari usaha keluarga kami, yaitu perkebunan sawit ya teman-teman. Nah, untuk di extra income ini saya hanya alokasikan untuk savings dan sinking fund saja. Oke teman-teman, untuk di budget minggu kedua sama seperti di budget sebelumnya ya teman-teman, yaitu totalnya ada 1 juta rupiah. Untuk savings dan sinking fund saya anggarkan 145.000. Jadi nggak ada perubahan dari minggu sebelumnya. Oke, langsung aja saya akan ambil uangnya. Nah, ini dia untuk budget di minggu ini. Untuk totalnya di sini ada 1 juta rupiah ya teman-teman. Oke, langsung aja saya akan susun di cash tray karena untuk budgetnya sudah saya hitung sebelumnya. Jadi nggak perlu saya hitung lagi. Dan ini juga sudah saya pecahkan ke nominal yang kecil-kecil agar mempermudahkan saya untuk mengatur ke setiap pos masing-masing ya teman-teman. Oke, kita rapikan dulu. Langsung aja saya akan cash stuffing untuk di dompet kebutuhan dan kewajiban. Yang pertama di sini ada kontrakan 180.000 karena untuk 1 bulan kontrakan ini itu 710.000 ya teman-teman. Jadi ini saya anggarkan per minggunya 180.000. 180.000, 50, 60, 70, 80 untuk di kontrakan. Kemudian di BPJS Kesehatan 50.000. Untuk di BPJS Kesehatan ini kayaknya mungkin ada perubahan untuk budget di bulan selanjutnya, tapi belum tahu, belum pasti ya teman-teman. Karena rencananya untuk orang tua itu bakal bayar sendiri, jadi bayar masing-masing. Jadi kemungkinan di bulan-bulan selanjutnya ada perubahan untuk di budget BPJS ini. Dan ini untuk 4 orang ya teman-teman. Jadi kalau ada perubahan nanti mungkin ini akan berkurang budgetnya, dan saya hanya membayarkan untuk 2 orang karena hanya untuk 2 orang ya teman-teman. Untuk groceries di sini saya akan tambahkan 100.000, dan di minggu ini saya akan belanja grocery ya teman-teman karena lumayan banyak yang habis, baik bersabunan maupun telur, kayak beras juga. Kemudian di lauk pauk 150.000. BBM, untuk BBM ini sebenarnya kadang kurang ya teman-teman. Untuk di BBM ini dan biasanya saya anggarkan 50.000, tapi masih sering kurang, dan kalau kurang biasanya saya ambil dari budget lain-lain.
Untuk listrik 50.000. Paket data 75.000. 75.000 di paket data. Ini kan saya pakai pecahan yang kecil sebagian. 75.000. Gas galon 25.000. 1 2 3 4 5 10 15 25. Ini saya akan anggarkan 25.000. Kita hitung ulang dulu ya. 10 12 14 16 18 19 20 22 24 25. Jadi 25.000 untuk di gas galon. Selanjutnya di eat out. Untuk eat out ini saya anggarkan 100.000. Yang terakhir lain-lain. Untuk lain-lain 75.000. 50 60 50 60 75. 75.000. 20 40 50 60 70 75. 75.000 untuk di budget lain-lain. Oke, itu dia untuk cash stuffing di dompet kebutuhan dan kewajiban. Alhamdulillah di minggu ini udah kita refill ulang dompetnya. Semoga di minggu ini aman ya teman-teman dan gak over budget. Mungkin langsung aja saya akan beralih ke cash stuffing di binder sinking funds yang pertama. Sebelumnya ini akan saya geser dulu ke samping. Oke, nah ini dia untuk di binder sinking funds yang pertama. Oke, yang pertama di sini ada kategori emergency fund atau dana darurat. Untuk di emergency fund saya akan anggarkan di minggu ini 15.000 ya teman-teman. So untuk total di emergency fund sudah terkumpul 1 juta, 2 juta, 3 juta di bank, 100, 200, 300, 400, 500, 3 juta 500, 50, 600, 3 juta 620.000, 3 juta 620.000 untuk di emergency fund. Nah, untuk di emergency fund ini berhubung uang cashnya di sini yang pecahan 100.000 dan 50.000 sudah terkumpul 500.000, 1 2 3 4 5. Jadi ini kan saya ganti ke money slip ya teman-teman. Oke, ini dia udah saya ambil untuk di money slip yang 500.000 dan ini uang cashnya akan saya masukkan ke rekening ya teman-teman. Jadi saya akan simpan dulu. Oke. Jadi untuk total sekarang kita hitung ulang di emergency fund 1 juta, 2 juta, 3 juta 500 di bank, 50, 600, 1 juta 600, 10, 20, 1 juta 620.000 di kategori emergency fund. Next di kesehatan. Untuk kesehatan saya akan tambahkan 10.000. So untuk total di kategori kesehatan sudah terkumpul 100, 200, 300, 400, 400, 500, 520, 30, 40, 50, 550.000 di kategori kesehatan. Selanjutnya di kategori liburan atau hiburan. Di kategori ini saya akan anggarkan 15.000. Jadi untuk total di kategori liburan atau hiburan sudah terkumpul 1 juta, 2 juta di bank, 100, 50, 60, 70, 80, 90, 200, 2 juta 200, 10, 20, 30, 40, 50, 6, 50, 55, 56. Jadi sudah terkumpul 2 juta 256.000. Oke, itu dia untuk di kategori liburan atau hiburan. Kemudian di pajak mobil. Untuk di pajak mobil saya tambahkan 10.000. So, untuk di pajak mobil sudah terkumpul 60.000. Ini juga masih lama ya targetnya karena ini bakal saya bayarkan di tahun 2027 di pajak mobil, jadi saya isinya santai aja. Oke, itu dia untuk di cash stuffing binder sinking funds yang pertama. Selanjutnya saya akan beralih ke binder sinking funds yang kedua.
Nah, ini dia untuk di binder sinking funds yang kedua. Langsung aja kita mulai untuk cash stuffing di binder yang kedua ini ya, di sinking funds yang kedua. Oke, yang pertama di sini ada kategori personal. Untuk di personal ini saya akan anggarkan 10.000. Jadi untuk total di kategori personal sudah terkumpul 100, 200, 300, 400, 50, 70, 80, 90, 500, 500, 5.000. Next di sedekah atau berbagi. Nah, ini saya akan tambahkan di minggu ini 5.000 aja ya teman-teman. So untuk total budget di kategori sedekah atau berbagi 100, 200, 50, 60, 260, 270. Jadi totalnya ada 270. Kemudian di perawatan mobil. Untuk di perawatan mobil saya tambahkan 10.000. So untuk total di perawatan mobil 50, 60, 70, 80, 90, 100 sudah terkumpul 100.000. Kemudian di servis, nah servis saya tambahkan karena ini juga budgetnya sudah lumayan banyak, jadi ini saya akan anggarkan 5.000 aja. So totalnya sekarang sudah terkumpul 100, 200, 300, 400, 500, 600, 50, 700, 10, 20, 30, 40, 50, 753.000. Oke, selanjutnya di kebutuhan tahunan. Ini juga saya tambahkan 5.000 ya teman-teman. Jadi untuk di kebutuhan tahunan sudah terkumpul 500, 600, 700, 800, 900, 927.000. Kemudian dana tak terduga. Oh ya, ini budgetnya kayaknya kurang ya kalau kita bagi-bagi ke semua binder savings dan sinking funds. Jadi untuk pecahan yang 20.000 ini saya akan tukarkan ke pecahan yang 5.000-an. Nah, ini kan saya tukar yang di perawatan mobil sebanyak 20.000 ya, di pecahan yang 5.000-an. 20.000 ini saya tukar biar lebih mudah gitu dibagi-bagi ke setiap pos masing-masing. Karena kalau nggak dipecahin ke nominal yang 5.000-an itu kan kurang ya teman-teman, untuk kita bagi ke pos masing-masing. Untuk di dana tak terduga ini saya anggarkan 10.000. Ini budgetnya dari budget minggu sebelumnya ya teman-teman, di sisa maksudnya. Jadi untuk total budget di dana tak terduga sudah terkumpul 100, 50, 250, 300, 10, 20, 30, 40, 50, 350.000. Oh ya, untuk di dana tak terduga ini juga sudah terpakai ya teman-teman, di minggu sebelumnya itu sebanyak 200.000 rupiah untuk membeli cover mobil ya teman-teman, untuk membungkus mobil gitu biar nggak kehujanan ya, dan terhindar dari debu juga. Jadi itu habisnya kemarin 200.000. Oke, itu dia untuk di cash stuffing binder sinking funds yang kedua. Selanjutnya saya akan beralih ke binder savings. Oke, ini dia untuk di binder savings. Untuk yang pertama di sini ada kategori investasi atau modal usaha. Untuk di investasi saya akan tambahkan 10.000. So untuk total budget di kategori ini sudah terkumpul 1 juta, 2 juta di bank, 100, 200, 50, 60, 72, 2.272.000 ya teman-teman untuk di kategori investasi atau modal usaha. Next di logam mulia. Untuk di logam mulia saya akan tambahkan 10.000 ya teman-teman. Jadi untuk total di logam mulia sudah terkumpul 1.500.000. Di bank 600, 700, 800, 900, 1 juta. Jadi 1 juta, 2 juta, 100, 20, 30, 40, 50, 60, 2 juta, 60, 2 juta 60,
2.075.000. Jadi sudah terkumpul 2.075.000. Oh ya, berhubung ini sudah mencapai kelipatan 500 ribuan untuk di pecahan yang 100 dan 50.000. Jadi ini akan saya tukar sebagian ke slip money ya teman-teman, yang 1 juta. 1 2 3 4 5. Jadi ini akan saya tukar ke slip money yang 1 juta, yang slip money 500.000 dan cash 500.000. Jadi totalnya 1 juta. 5, 500, 600, 700, 800, 900, 1 juta. Oke, saya akan ambil dulu untuk di money slipnya. Nah, ini dia untuk money slipnya sudah kita tukar. Jadi kita hitung ulang untuk total di logam mulia. 1 juta, 2 juta di bank, 100, 20, 30, 40, 50, 60, 2 juta 160, 175, 2 juta 175.000 untuk di kategori logam mulia. Next, yang terakhir haji dan umroh. Untuk haji dan umroh sini saya akan anggarkan, berhubung sisanya masih 3.000, jadi saya akan anggarkan 3.000 rupiah ya teman-teman. Jadi untuk total di haji dan umroh 1 juta 100, 10, 20, 30, 40, 50, 1 juta 150, 60, 1 juta 163.000 di kategori haji dan umroh. Oke, itu dia untuk di cash saving di minggu kedua bulan Februari 2026. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Sampai detik ini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.